Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam kegiatan mengenai penelitian pengembangan yang berkaitan dengan inovasi inkubator bisnis berbasis agroekowisata di perbatasan Temajuk, Kecamatan Palo, Kabupaten Sambas. Perkenalkan, nama saya adalah Elita, saya adalah dosen Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Jadi tujuan kegiatan kami ini, kami ingin memberikan temuan hasil penelitian kami agar bisa dimanfaatkan oleh stakeholder yang ada di Desa Temajuk. Saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Kades Temajuk yang telah bersedia menjadi mitra. Jadi alhamdulillah sebelum penelitian ini dilakukan, kami sudah bicara mengenai apa yang akan dilakukan untuk mempercepat pembangunan pariwisata. Alhamdulillah diapresiasi oleh pemerintah desa dengan menjadi mitra pengguna untuk memanfaatkan hasil-hasil penelitian untuk pengembangan pariwisata. Jadi fokusnya dari kegiatan kami ini adalah ingin memberikan pengetahuan, pemahaman mengenai cara dari masyarakat untuk membentuk inkubator bisnis. Jadi di sini di dalam inkubator bisnis, mengapa inkubator bisnis berbasis agroekowisata ini sangat penting diterapkan di perbatasan Temajuk. Kita lihat dari potensi pariwisata yang ada di Desa Temajuk. Ini alhamdulillah, ini sudah dilakukan pemetaan. Ini luar biasa, sangat luar biasa. Pemetaan peta wisata Desa Temajuk. Ada antara lain itu ada sekitar 15 potensi yang ada di Desa Temajuk. Antara lain adalah misalnya adanya dermaga Camar Bulan. Nah, itu alhamdulillah telah hadir juga. Tadi saya sempat diskusi bersilaturahmi dengan Kepala Dusun Camar Bulan. Jadi dengan adanya potensi dari Camar Bulan, lalu juga ada potensi dari salah satunya tadi sempat itu adanya potensi kawasan mangrove, ya, potensi adanya pantai Teluk Atong dan yang lainnya. Jadi dengan adanya berbagai potensi yang ada, itu berdasarkan survei kami itu masih sangat alami, ya, belum tersentuh. Menurut pengamatan kami belum tersentuh. Makanya perlu ada penguatan sumber daya yang ada pada pelaku stakeholder. Jadi maksud saya untuk mempercepat pembangunan pariwisata ini itu tidak hanya satu aktor saja, namun harus didukung oleh berbagai aktor untuk mempercepat pembangunan pariwisata. Jadi di sini mengapa fokusnya kepada inkubator bisnis berbasis agroekowisata berdasarkan data dari kantor desa Temajuk. Ada 3 mata pencaharian yang sangat besar yang ada pada masyarakat. Yang pertama petani, yang kedua nelayan, dan yang ketiga wira swasta. Jadi saya ingin pariwisata yang ada di Desa Temajuk ini itu tidak hanya fokusnya ke destinasi wisata saja. Saya pinginnya dari sektor pencaharian, dari petani, dari nelayan dan wira swasta itu bisa ikut
berkontribusi untuk mengembangkan pariwisata, potensi pariwisata yang ada di Desa Temajuk. Jadi sempat tuh, nah ini kan, ini maksud saya ini nanti yang akan ditembangkan, tapi dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi tidak hanya pelaku usaha wisata saja, tetapi dari masyarakat, dari petani, nelayan atau wira swasta yang lain itu juga ikut berperan serta. Makanya kami menginginkan adanya, kan ada konsep agro ekowisata. Jadi kan kalau agro itu adalah pertanian. Kalau ekowisata itu wisata yang bernilai ekonomis tapi yang berkelanjutan, yang tidak merusak lingkungan. Jadi dengan adanya ini, jadi dapat dilihat di sini, setelah kami melakukan survei, adanya satu ya permasalahannya itu bahwa pelaku yang pertama ya, pelaku usaha wisata itu tidak mengetahui bagaimana caranya untuk mendapatkan modal. Lalu bagaimana caranya untuk memasarkan produk-produk wisata yang ada di Desa Temajuk. Lalu yang kedua mengenai mengenai permasalahan yang lain, misalnya begini. Jadi karena fokusnya kepada pertanian dan nelayan, jadi dengan adanya inkubator bisnis, jadi kan kayak bayi gitu ya. Bayi, saya anggap ini pariwisata yang ada ini termasuk bayi yang dilahirkan dengan kritis, yang terpaksa gitu, jadi umur 7 bulan, 6 bulan. Makanya perlu adanya inkubator, di inkubator dia. Supaya tetap hidup, supaya tetap berkembang. Makanya perlu ada inkubator dengan salah satunya peran dari akademisi. Salah satunya penelitian yang kami lakukan ini. Jadi insya Allah ini penelitiannya berlanjut, kami akan melakukan, ini kan ada 3 tahun penelitian ini. Jadi tahun pertama kami melakukan pemetaan potensi-potensi yang bisa mendukung inkubator bisnis agroekowisata. Apa potensi-potensinya yang mendukung agroekowisata itu? Tadi sempat diskusi dengan Pak dari Ketua Karang Taruna. Itu alhamdulillah itu luar biasa itu info-info yang bisa kami dapatkan gitu. Salah satunya ini mengenai pengolahan pantai Camar Bulan. Nah, adanya pembersihan, pengecatan rehab, lalu juga penangkaran lobster. Nah, ini sangat penting ini. Kemarin sempat waktu BNPP hadir, jadi potensi pada nelayan itu kan ada lobster, ada ubur-ubur, kepiting. Berdasarkan survei yang kami lakukan, nelayan yang ada di Temajuk ini hidupnya sangat miris, sangat memprihatinkan. Apalagi tadi sempat wawancara dengan Ketua Karang Taruna, itu sempat terhenti ya karena tidak ada biaya. Nah, jadi maksud saya nanti kita akan berkolaborasi dengan inkubator bisnis ini dengan lembaga-lembaga yang lain dengan melakukan bimbingan teknis ya untuk memberikan pengetahuan kepada nelayan, kepada petani, pelaku usaha wisata, bagaimana caranya untuk mendapatkan modal atau membuat rencana bisnis atau bisa mengembangkan hasil-hasil pertanian atau nelayan yang telah mereka lakukan. Jadi untuk sementara begitu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada narasumber yang lainnya untuk memberikan materi. Terima kasih.